ternyata kita di prank ya sebenarnya sama Wuling nih, sama mobil ini. Wah, 1200 cuy. Luar biasa, luar biasa. Halo, mau balik lagi bersama gue Egy di Gaya Otomotif, dan hari ini kita akan ngetes MPV plug-in EV pertama di Indonesia, yaitu Wuling Darion. Dan kita akan ngetes dari Jakarta sampai Bali. Jadi yang belum subscribe dan mau follow Instagram kita di Gaya Otomotif dan portal kita di gayaauto.com. Sebelum bumper dulu. Oke, jadi yuk 3, 2, 1. Oke, inilah Wuling Darion dari Indonesia, dan kita sudah pakai mobil ini selama 3 hari, dan gue belum nge-review bentuknya dari kemarin, cuman review dalamnya aja. Oke, sekarang kita review dari luar ya. Mobil ini ternyata lebih panjang dari Toyota Foxy. Depannya ini lucu ya, yang paling lucu yang gue lihat ini ada lambang logo Wuling ya. Dia tuh tengahnya tuh menjorok keluar ternyata tuh. Dan ini ada 2 varian ya, varian PHEV dan listrik, dan kebetulan yang semua kita pakai hari ini adalah varian PHEV. Kalau varian listriknya dia polos ya. Kalau varian PHEV-nya dia ada lubang udara tentunya buat baterai, dan yang menarik di sini tuh beneran bolong ya, nggak seperti mobil-mobil lainnya tuh. Dan di bawahnya nih ini adalah silver glossy. Ini kenapa taruh silver glossy ya? Ini kalau cepet kotor padahal tuh. Kan kalau kotor kelihatan banget ya. Dan di atas adalah sensor-sensornya, lampunya bagus ya. Lampunya ke LED seperti ini, dan yang menarik juga DRL-nya cuman bagian bawah aja, di bagian atasnya enggak. Lucu ya, cuman di bagian bawah kayak gini. fog lamp-nya ada di sini, dan ini adalah warna putih, dan juga ada warna varian dari Wuling Darion yang varian hero-nya ada di sebelah sini. Yuk kita ke sebelah sini yuk. Dia memakai ban linglong ya, tapi di sini ada bacaan comforty, jadi ini fungsinya buat nyaman ya, dengan ukuran 215/55 R17. Kalau untuk velgnya sih desainnya nggak gimana banget ya, biasa aja. Di sini ada logo Wuling di tengahnya, dan semua depan belakang itu sudah cakram. Di sini polos, desainnya gue suka ya, karena ini MPV keluarga, jadi nggak digimanain banget. Bawahnya juga nggak ada aksen-aksen yang gimana banget, nggak di silverin atau diitemin, begini aja. Dan juga di sini biasanya mobil tuh kalau di atas 200 juta tuh pada silver, di sini hanya hitam aja udah. Terus handles warna body, di sini spion, di sini ini dia kameranya. Jadi ini sudah memakai kamera 360. Di sini ada aksen hitam glossy. Ke belakang, karena ini varian PHEV, sebelah kanan itu adalah bensinnya, sebelah kiri itu buat kita ngecas listrik. Untuk pilar B-nya juga glossy hitam aja, nggak ada gimana-gimana banget. Dan mobil ini panjangnya tuh hampir 5 meter, wheelbase-nya itu 20 cm. Nah, mesin ini diklaim Wuling adalah mesin pertama yang dedicated buat hybrid. Mereka memakai istilah link ya. Gua nggak ngerti itu link itu apa, atau singkatan atau apa. Mungkin Anda tahu, silahkan komen di bawah. Nah, dia tuh mesinnya 1500 natural aspirated. Mesin listriknya itu diklaim mampu, kalau misalnya hanya dipakai mesin listriknya, dia mampu menempuh jarak 125 km. Dan ini mesin ini hanya bisa memakai oktan 92 untuk amannya ya. Dan untuk kapasitasnya ini 52 liter. Jadi kemarin kita ngisi di Jakarta 52 liter. Untuk jarak tempuhnya itu sampai Bali, bisa nggak? Tidak ngisi sama sekali gitu. Dan tidak ngecas juga sama sekali. Oke, dan inilah desain belakangnya ya. Langsung terlihat sensor mundur ada 4 titik. Simple desainnya, hanya ada logo Wuling, dan bagus ya menurut gua. Jadi tidak benar-benar dibedain ya.
karena tidak ada apa namanya, biasanya kan ada emblem kalau ini kelasnya tuh apa. Kalau ini nggak ada sama sekali, hanya terlihat logo Cortez Darion PHEV. Yang kita pakai ini adalah varian iX. Jadi sebenarnya yang kita pakai semua ini harganya itu 489. Sebenarnya start from-nya itu adalah 439, dan varian yang kita pakai ini varian tertinggi dari Cortez Darion PHEV. Nah, desainnya ini lampunya bagus ya. Sennya apa namanya? Menyatu, sennya memisah. Desainnya LED, mirip seperti lampu depannya. Dan ini dia tuh meninggi ya, dia tuh nggak landai. Jadi kalau misalnya untuk visibilitas kita lihat ke belakang itu lebih bagus untuk desain seperti ini, dan fungsinya juga untuk memaksimalkan ruang gitu. Mobil-mobil sekarang kan yang landai-landai banget biar desainnya bagus, ini enggak. Di atas ada high mount stop lamp dan nggak ada antena shark fin ya. Di sini rear defogger. Ya, ke bawah. Di sini ada rear fog lamp. Di sini rear fog lamp nggak kelihatan ya. Jadi kalau kita ngeliat gini nggak ada, tapi kalau di bawah tuh ada. Gitu. Yuk kita buka yuk. Nah, untuk varian tertinggi ini sudah memakai power tailgate ya. Yang 439 itu enggak. Bagasinya seperti ini ya, kita taruh tas ya, karena kita berkegiatan menuju ke Bali. Dan cukup untuk kapasitas 3 koper sedang ya, cukup ya. Nah, misalnya kita sahabat, misalnya kita turunin, ya begitulah, karena banyak barang kita nggak bisa turunin ya. Jadi kapasitasnya itu diklaim mampu menampung sekitar 1.200 liter. Kurang gede apa tuh? Oke, sekarang kita ke dalam ya. Mantep nih, dalamnya lega. Jadi maaf nih berantakan, karena kita sudah memakai mobil ini selama 3 hari dari Jakarta sampai ke Bali ya. Hari ini harusnya kita sampai Bali. Nah, dalamnya ini keluarga banget ya, dibikin simple, nggak gimana banget menurut gue suka desainnya, gue suka pilar A-nya. Kenapa? Karena dia kacanya bener-bener sampai menjorok ke belakang ya. Jadi di sini tuh kelihatan kayak meja, lega banget. Dan dia banyak varian soft touch juga, kulit leather seperti ini, soft touchnya kayak gini nih. Dan di sini ada jahitan asli nih, warna kulitnya ini. Kita nyalain AC dulu kali ya. Nah, biar adem. Di sini juga kulit-kulit nih, leather seperti ini. Ntar gua ambil footage-nya khusus ya. Di sini masih kasar ya, masih hard plastik. Di sini sudah kulit, banyak varian kulitnya nih. Di bawah speaker dan di sini twitternya. Nah, karena ini panel atasnya menggunakan warna yang hitam, jadi terkesan apa ya, mahal gitu. Kulitnya juga nih, coklatnya bukan coklat kayak murah ya. Coklat itu warnanya gue suka. Nah, ternyata gue mau nutup mobil kemarin, ini mana ininya nih, ternyata ada di sebelah sini ngumpet nih. Jadi di sini juga bisa buat naruh HP nih. Di sini kayak jahitan asli nih, warna kulitnya. Di sini nih untuk pengaturan jendela, dia terkesan mewah ya, karena dia menggunakan silver yang silver matte gitu. Dan untuk jendelanya gue suka karena dia sudah menggunakan double glass. Di sini ternyata 2 nih kacanya. Jadi harusnya untuk acoustic treatmentnya lebih bagus ya. Di belakang enggak, hanya cuman bagian depan aja, kiri dan kanan. Dan untuk pengaturan joknya dia sudah elektrik. Dan yang menarik itu elektriknya ada di posisi driver dan belakang captain seat 2. Yang ujung enggak, yang baris ketiga. Dan yang untuk posisi penumpang depan itu enggak elektrik. Jadi kenapa nggak dibikin elektrik nih satu nih? Jadi cuman hanya 3 ganjil ya. Pengaturan setirnya sudah tilt dan teleskopik. Oke. Lantainya lebih naik ya. Mungkin karena ini ada varian EV-nya. Selalu ya kalau mobil misalnya ada varian EV itu dia lantainya selalu lebih naik. Tapi di posisi driver itu lebih nyaman, nggak seperti di penumpang depan. Dia tuh lebih di bawah joknya. Jadi joknya sebenarnya nggak seimbang ya antara posisi driver dan posisi penumpang depan. Ini lebih ke bawah, jadi kakinya tuh lebih naik. Nanti gue kasih unjuk deh ya. Tuh, kalau untuk driver dia bisa ke atas gini. Kalau untuk penumpang depan dia nggak bisa.
Untuk joknya dia full leather ya, perforated seperti ini. Kenapa perforated? Karena yang di belakang ini kan seragam ya. Jadi yang di belakang untuk 2 captain seat itu aja dia bisa mendinginkan jok. Tapi yang depan enggak. Jadi kayak terkesan buat anak-anak aja ya didinginin. Buat orang tua mah nggak usah gitu kali ya. Nah untuk setir dia leather, enak nih. Dia bottomnya flat kayak racing gitu ya. Tapi ini masih dengan sentuhan family gitu terkesannya. Jadi kayak lucu dan enak. Ini ada logo Wuling di tengah. Di sebelah kiri ini ada pengaturan kamera 360 dan ada pengaturan shortcut buat AC. Dan lucunya, misalnya kita nggak nyetel cruise control, kita offin. Di sini fungsinya buat kecilin, dinginin, atau untuk fan-nya kita gedein atau kecilin. Di sebelah kanan ada audio. Dan di sini juga ada shortcut. Karena ini sudah menggunakan voice command, jadi misalnya kita bilang, "Halo Wuling, saya mendengarkan. Buka jendela depan kanan." Sedang membuka jendela pengemudi. Asik. Oke. Nah, di sini ada pengaturan 12,5 entertainment system. Di sini ada AC 2. Di bawahnya ada shortcut buat pengaturan AC. Tuh. Di sini ada hazard. Di sini ada defogger juga, dan di sini buat AC. Jadi yang di sini buat fan, di sini buat suhu. Nah, di sini ada wireless charger ya. Wireless chargernya itu maksimal 50 watt. Kalau yang di varian 239 itu nggak ada. Nah, di sini lucunya dia ada ruang, nanti gue kasih tahu footage-nya. Di sini ada ruang buat udara ya. Jadi menurut Wuling itu bikin nggak panas. Biasanya kan nggak ada sih, benar juga sih. Di sini ada buat ngebuang udara panasnya. Di sini buat naruh aja. Dan di sini ada storage kecil. Ada storage kecil. Di sini cup holder. Dan di sini ada kantong yang gede gitu ya. Storage lumayan nih. Tapi ini nggak bisa dimaju mundurkan. Nah, ke atas lampu sudah LED. Ini buat buka sunroofnya. Lampunya lucu, dia tuh touch aja. Di sini untuk vanity mirror dia gede nih kacanya nih, jadi cewek suka nih, pasti ibu-ibu suka nih. Ada lampunya di atas tuh LED sama, untuk penumpang juga sama. Nah di sini tuh nggak ada footrest-nya ya, jadi agak gimana, agak kurang nyaman gitu kalau misalnya ada footrest-nya kan enak ya. Jadi kaki kiri kita nyender, ini nggak ada ya. Tuh, apalagi oh ya ini juga dia model floating ya, jadi di bawah tuh bisa naruh storage juga. Kalau mau ngecasnya, ini yang kurang enak menurut gua, kita harus ke sini nih, nggak ada di bagian depan gitu. Oke, di sini glove-nya sudah soft opening, anjay, mantep ya. Terus terkesan lega gitu. Tapi yang paling penting dari sebuah MPV adalah, apalagi captain seat, di bangku kursi belakang. Yuk. Tuh, kalau kita buka itu ada suara titut. Oke, kita masuk. Nah, sini sudah flat floor ya, luar biasa. Enak nih, flat floor. Tapi sayang sekali flat floornya itu kurang turun atau joknya kurang naik. Kenapa? Karena di sini kayak masih ada gantung ya, kayak masih ada ruang lega di sini tuh. Jadi mau nggak mau posisi kaki gua harus seperti ini untuk menemukan kenyamanan. Tuh, jadi kalau gini kayak kurang ya. Bahkan kemarin gue seringnya begini karena untuk menidurkan paha ini nih. Tuh, kan nyaman ya. Nggak bisa gini nih. Tuh, kurang. Untuk pengaturan ini nih, handrestnya dia bisa di setel 2 kali. Ini tuh 1, 2. Ya cukup nyaman lah ya. Kalau gue seringnya pakai begini. Joknya juga nyaman, meluk juga. Dan di sini yang paling penting di bagian tengah itu bisa didinginkan. Nah, ini posisi nyetir gua. Di sini ada kantong ya. Jauh banget tuh. Asli jauh banget, dan ini sudah elektrik, bisa dimaju mundurkan. Tuh. Asik ya. Enak buat pergi jauh. Di sini cup holder. Karena di sini nggak ada cup holder ya. Tuh, bunyinya lucu ya. Ini bisa dimodif nggak sih bunyinya di depan? Nah,
Di sini nggak ada cup holder, hanya ada kantong seperti ini, mungkin buat HP aja. Kalau kita buka, kita hanya cukup seperti ini. Tuh. Jadi cup holder depan. Kalau mau ngambil tuh agak jauh itu, gimana gitu ya kan? Tapi nggak ada masalah. Buat pengaturan AC di sebelah sini, AC-nya udah digital ya. Tuh langsung kan semburannya. Dan ini semburannya bisa langsung ke muka seperti ini, nyaman. Karena itu masih lega ya di depan, jadi kalau kita majuin duduk di belakang ini, headrestnya kita naikin, nyaman. Dan headrestnya dia ada kantong, tapi bukan untuk holder ya, ini muat nih holder. Oh muat, di belakangnya ada kayak lengkungan dikit gitu ya. Di sini juga ada kantong dan AC ada, aman. Jadi AC-nya ada 1, 2, untuk bagian tengah ada 4. Untuk headrestnya juga nyaman. Di sebelah sini ada lampu, lampunya ada 4 ya di belakang. Di sini ada 3 headrest, berarti buat 3 penumpang harusnya nyaman nih. Cuman nggak ada handrest. Oke, abis ini kita akan nyebrang ke Bali. Gue ceritain pengalaman selama gue menyetir nanti. Ya guys, sekarang kita berada di kabinnya Wuling Darion. Sebenarnya kita sudah 3 hari perjalanan bersama Wuling dari Jakarta sampai ke Bali, dan sekarang kita sudah sampai di Bali. Baru masuk dari Gilimanuk. Di kilometer kita hampir 1100 kilometer. Yoi, tepuk tangan dulu ya kan, tepuk tangan. Sebenarnya udah take kedua sini ya kan. Ya. Jadi kita pura-pura aja ya biar kita gembira gitu ya kan. Saya bersama, di belakang saya ada Om Randy dari NMAA ya. Di samping saya nih dari Motomobi News. Wih, mungkin mukanya nggak kelihatan tapi suaranya ya. Dan di belakangnya juga ada Mbak Alia dari Wih. Jadi ini muka-muka perjalanan 3 hari guys, capek sekali dari Jakarta. Kita nginep di Solo, terus kita nginep di Ketapang. Dan ini hari terakhir sampai Bali, kita langsung balik lagi ke Jakarta, tapi nggak mungkin pakai mobil dong karena kita naik pesawat gitu. 3 hari bersama Wuling Darion, apa aja yang dirasain selama perjalanan? Udah pindah-pindah kursi juga ya, dari posisi driver, penumpang depan, sampai di penumpang belakang. Nah, pertama dari apa ya, visibilitas ya. Visibilitas ini mobil untuk MPV keluarga sih enak, karena kita dimanjakan dengan kacanya yang gede banget nih di depan nih, dari kiri ke kanan tuh spion enak dilihat, spion tengah juga, dan belakang posisinya dia nggak landai ya, dia tuh lurus tegak gitu, jadi kayak memaksimalkan fungsi. Apalagi kekedapan kabin mantep nih, audionya juga ya bagus lah ya, asal pakai Apple CarPlay, jangan pakai Bluetooth-nya. Kenapa gue bilang bagus? Karena ini depannya ternyata sudah double glass. Depan doang ya, di belakang enggak kacanya. Ya, kayaknya mobil-mobil Cina sekarang tuh kayak Chery gitu ya. Pasti kacanya tuh double glass. Gue nggak tahu yang harganya di bawahnya, karena ini yang kita pakai Wuling Darionnya itu versi tertinggi ya. Suspensi enak, suspensi kita juga 60% tol ya, dari Jakarta sampai masuk ke mana tuh, Probolinggo ya. Ya kalau ini komen di bawah ya guys ya, pokoknya di sekitar situ ya, 60% tol dari Jakarta. Suspensinya nggak pernah ngeluh kita kalau ini keras, ini apa terlalu empuk atau gimana. Kita udah lewatin lubang-lubang juga, jalanan-jalanan seperti di semalam tuh yang parah tuh lubangnya tuh ya kan, cuman gonjang-ganjing biasa aja gitu, nggak yang gimana banget. Terus pengereman juga mantep, pengereman, akselerasi juga pol, karena kita ya itulah ada settingan seperti hybrid, EV Max, EV First. Semalam kita pakai hybrid, disetir oleh mantan sopir antar lintas Sumatera, Om Randy. Luar biasa, mantap banget itu gas injeknya.
Itu sebenarnya gue takut ya, gue cuma pasang muka cool aja biar terkesan keren gitu. Padahal gue, iya kan, deg-degan kan. Gila itu nyetirnya. Itu pengalaman yang bicara itu. Itu nggak bisa dilatih itu. Itu luar biasa tuh di Baluran tuh ya. Tapi bener ya, Om, akselerasinya mantep kan? Karena ini bebannya berat loh. Ini kita ini mobil ini Darion ini itu panjangnya itu ngelebihin Foxy. Ya kan, dan tahu sendiri Uli kalau bikin mobil tuh berat-berat kayaknya. Berat banget. Berat banget kan, bodinya berat. Dan mesinnya itu 1500 NA, 103 PS, 130 Nm. Torsinya ditambah dengan listrik itu torsi menjadi 230. Itu untuk ukuran hybrid sih mantep ya. Apalagi mobilnya segedang ini gitu. Naon deui nya. Jangan lupa beratnya nambah karena ada baterai. Ya bener, baterai. Untuk pengeremannya kan ini pakai regenerative brake ya, jadi ya gitu ya, kita bisa nyeting juga kekerasannya. Tapi nggak gitu ngelawan banget loh. Kalau waktu itu gue pakai Neta itu kayak ngelawan banget. Ya? Iya, kerasa banget lawannya. Ini enggak sih. Dan kabinnya tuh terasa bener-bener lega ya untuk ukuran MPV, keluarga dimasukin, anak 2, 3 gitu, 4 plus ART nyaman. Keluar kota nyaman, di dalam kota pun nyaman ya. Kenapa PHEV yang kita pakai? Karena bukan listrik ya. Karena ribet kalau listrik jujur ya kan, harus ngecas mulu. Nah ini kita 1.200 perjalanan ya, 1.200 something lah ya. Itu dari Jakarta dengan bensin 52 liter, oktan 92, kita belum ngisi bensin sama sekali, belum ngecas sama sekali. Karena disuruh wuling nih, kita harus pakai mobil ini sampai mati nanti panitia nyamperin, diisi bensinnya baru kita jalan lagi. Nah, kita juga mau tahu nih sampai berapa kilometer. Jujur yang diklaim di brosur itu 1000 kilometer dan kita udah bablas. Iya, kita udah bablas dan beneran sih 1000 kilometer lebih nih, nggak bohong berarti wuling ya. Jujur waktu hari kedua malam-malam yang kita omongin ini di mobil itu cuman baterai sama sisa bensin. Kenapa? Karena kita pesimis. Kayaknya nggak nyampe nih 1000 kilo nih. Karena kayaknya nggak nyampe nih. Bahkan kita sudah ngomongin panitia untuk siap-siap di belakang. Karena sisanya itu cuman 77 kilometer lagi. Dan kita harus menempuh 100 kilometer. Dan itu sampai sekarang bahkan lebih gitu. Karena mungkin ada bensin cadangan juga ya, yang berapa liter tuh kita nggak tahu. Kita udah mati nih, udah nggak ada indikatornya. Dan listriknya sekarang kita pakai sisanya tuh di 29% dengan mode hybrid ya. Perjalanan kita masih 44 km. 44 km lagi, sedangkan ini 25 km. Nah, seberapa irit ini bensin sebenarnya tergantung dari pemakaian, dari kondisi jalan, dari cara nyetir juga, sama kakinya disekolahin apa enggak, itu ngaruh. Tapi untuk misalnya keluarga kayak yang kebanyakan make itu misalnya ibu-ibu juga yang antar anak gitu, ini bisa seirit mungkin bahkan bensinnya itu nggak usah dipakai sama sekali, cukup ngecas di rumah aja. Pakai EV Max, mode EV Max itu ya misalnya antar jemput 22 km, pulang pergi, cukup itu ngecas aja, bahkan dibikin basi aja tuh bensin 2 bulan nggak dipakai itu bisa. Tapi kalau keluar kota gini mau nggak mau hybrid kan bro? Nggak mau hybrid, kalau dalam kota aja bisa jadi tangki bensinnya kosong terus atau penuh nggak pernah pakai. Iya kan? Nah itu dia tuh, jadi bisa seirit, terserah yang makainya seperti apa. Karena enaknya plug-in hybrid itu ada 2 opsi, bisa ngecas dan bisa isi bensin. Kalau hybrid biasa seperti kita ngomong Yaris gitu kan, dia nggak bisa ngecas di SPKLU, dia cuman diisi dari bensin dari perjalanan tersebut gitu. Nah, apa lagi? Naon deui nya? Yang lu suka tadi apa dari mobil ini? Yang lu suka tadi? Oh, jok baris kedua. Jok baris kedua. Tuh, konturnya enak banget, nyaman, pas lah. Bahannya ada ventilated seatnya. Ada lagi ventilated seatnya, jadi bisa didinginin tuh yang belakang tuh ya kan. Khusus yang belakang doang sayang. Khusus yang baris kedua aja. Iya, yang depan malah nggak kebagian. Nggak kebagian.
bandingan suspensinya enak karena ini wheelbase-nya cukup panjang loh, 2,9 Oh iya, benar. meter. Hampir 3 meter ini 3 wheelbase-nya. meter, makanya Benar. Cukup nyaman kalau ada kontur jalan yang nggak terlalu rata ya. Ya, ground clearance-nya juga 220 cm. Lumayan. Oke jadinya. Oke. Sebenarnya ini lebih ke perkotaan sih menurut gua. Kalau Iya. keluar kota sih jarang ya pasti pakai ini ya. Ya. Gitu. Bro Randi ada masukan yang disukain? Apa ya? Kalau kemarin nyoba malam ya, bodi segede gini, terus kita banyak tanjakan turunan ya kemarin. Ya, turunan tanjakan. Tapi lincah banget ya. Handlingnya oke, terus dengan mesin hanya 1500 tapi ditunjang sama motor listrik yang cukup besar, itu sangat mendukung ya. Mendukung ini kalau kita mau lebih kemarin agresif ya, salip-salip bis itu pede banget. Torsinya ya, lumayan lah ya. Torsinya Nggak sebesar listrik tapi lumayan ya lah ya. Lebih dari bensin murni ya. yes, iya. Ini udah kayak semi mobil listrik kan? Iya, benar. Mobil listrik juga. Nah, ini ada tombol-tombol buat bagasi. Ini udah power tailgate yang versi teratas. Udah bisa buka pintu bagian tengah karena dia sliding modelnya, bagian kiri kanan, dan buka dan untuk lock dan unlock gitu. Tapi untuk mobil keluarga plug-in EV karena ini yang pertama di Indonesia, jujur gua nggak bisa bandingin, paling bandingin ke bensin ya, antara Voxy sama Innova atau MPV listrik apa, oh itu M6 gitu. Ini masih juara sih secara kita ngomongin brand ya, ngomongin mobil gitu ya. Ini juara sih. Gue suka kapasitasnya penumpang, gue suka kenyamanannya. Gue bayangin anak gue gitu misalnya ke Bali duduk di situ. Karena untuk sebuah mobil nggak cuma nyampe tujuan, tapi kenyamanan itu penting. Karena ini juga airbagnya udah 6. Jadi nggak perlu khawatir, anak gue pasti nyaman banget di situ. Harganya juga 1.500 pertama ini ya. Mungkin di atas itu bisa nyampe 500 jutaan, tapi kita belum tahu itu. Tapi kedepannya mungkin secondnya murah atau diskon-diskon tinggi kan, biasa Wuling gitu. Oke guys, jadi fast forward ya. Kita sudah sampai daerah mana nih? Tuban ya? Wah, udah deket airport. Arah airport, dan ternyata kita di prank ya sebenarnya sama Wuling ini, sama mobil ini yang seharusnya secara logika kita nggak nyampe 1000 kilo dan sekarang sudah 1199,8. Jadi artinya 200 meter lagi kita mencapai 1200 yang mereka klaim. Sebenarnya di brosur itu hanya 1000 plus ya. Jadi seakan-akan energinya ke recycle terus. Kayak ini kok nggak habis-habis gitu kan. Wuling maunya ini tujuannya pergi ke Bali dari Jakarta itu sampai mobil baterainya sampai nggak bisa jalan lagi. Wah, 1200 cuy. Luar biasa, luar biasa. 1200, keren sih. Ini mobil bener-bener jadinya makin suka gitu nggak sih? Asli keren. Nggak nyangka banget 1200 dengan panjang yang lebih dari Voxy, bebannya juga bobotnya lebih berat pastinya dari Jayco ya. Gila, 1200 luar biasa Wuling. Congrats. Mungkin ada ada test drive yang lain yang mau melanjutkan ini sampai mati ya. Tapi perkiraan gue sih nggak bakal nyampe 1300 ya, Kang. Pasti mati sebelum 1300 kan? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan lebih juga. Ada kemungkinan lebih juga. Wah, gila sih. Gitu aja guys. Luar biasa Wuling. Ingat, gaya itu keharusan, mobil itu pilihan. Gaya otomotif. Yes.